Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman. Hari ini, teman-teman, semoga masih dalam keadaan sehat. Tidak terasa ya, kita sudah 3 pekan atau 3 minggu tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dikarenakan sebuah wabah. Apa wabahnya? Ya, benar, wabahnya atau masalahnya adalah penyakit yang disebut dengan corona. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman untuk menghindari penyakit tersebut, teman-teman harus rajin cuci tangan. Ya, mencuci tangan. Kemudian kalau teman-teman bersin silahkan menggunakan siku, ya, bukan telapak tangan. Oke? Dan usahakan teman-teman tidak sering memegang wajahnya teman-teman ya. Nah, itu untuk menghindari penyakit corona. Seperti itu. Nah, kemudian tema kita minggu ini adalah gaya ya. Gaya, sifat dan pengaruhnya. Nah, pertama, gaya itu apa sih? Apakah gaya itu seperti seorang model yang catwalk atau apa? Ya. Jadi, kalau dalam sains, pembelajaran sains itu gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Misalnya, teman-teman menarik meja, mendorong meja, memindahkan meja, teman-teman memberikan gaya kepada meja tersebut. Nah, contoh di sini sifat gaya yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, Mister mengambil gambar ini adalah seorang membentuk adonan. Jadi dia memberikan tekanan tangannya, dia tekan menggunakan dua jarinya, mengubah bentuk adonan yang pertamanya bulat menjadi berbentuk donat nantinya. Nah, di situ ditekan. Jadi, ketika teman-teman bermain Play-Doh atau PlayStation, biasanya kan teman-teman mengubah bentuk bendanya. Nah, itu teman-teman memberikan gaya kepada PlayStation tersebut. Nah, itu namanya gaya dapat mengubah bentuk bendanya. Yang semula PlayStation-nya berbentuk kotak, teman-teman ubah menjadi bentuk bulat, hewan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya gaya mempengaruhi benda diam. Nah, ini sifat gaya yang kedua ya. Gaya mampu memengaruhi benda diam. Dia mampu mempengaruhi benda diam. Contoh, kereta yang semulanya diam ketika diberi kuda di depannya dan ditarik, nah kereta tersebut akan berjalan. Teman-teman yang melihat gerobak yang diam kemudian mendorongnya, nah teman-teman memberikan gaya kepada gerobak tersebut. Nah, gerobak tersebut bergerak entah itu ke depan atau ke belakang, itu namanya mempengaruhi benda yang diam, yang semulanya diam, ataukah pulpen teman-teman yang semulanya diam di atas meja, kemudian teman-teman mengambilnya, kemudian menggunakan untuk menulis. Nah, itu namanya mempengaruhi benda yang diam, yang semulanya diam, atau meja teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, coba lihat gambarnya. Di sini ada gambar seseorang ya menaiki kereta yang ditarik oleh kuda. Jadi keretanya bergerak seperti itu. Nah, yang kemudian sifat yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Jadi gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Nah, yang benda yang semulanya itu bergerak, dia pengaruhi entah itu menjadi diam, berubah arah, atau bergerak lebih cepat. Contoh, ketika teman-teman sedang menaiki mobil atau menaiki kendaraan apapun itu, sepeda, mobil, apalagi motor, apalagi becak. Nah, kemudian becak yang sedang, kalau teman-teman mengendarainya ya kan sedang bergerak, kemudian tiba-tiba mengerem. Nah, maka yang tadinya mobilnya bergerak, kendaraannya bergerak menjadi diam. Kemudian yang tiba-tiba pertama bergerak lurus, kemudian dia belok kanan atau belok kiri. Nah, itu namanya mengubah arah atau mundur. Nah, itu mengubah arah yang semulanya maju menjadi mundur. Ataukah sebaliknya, semulanya mundur kemudian maju. Seperti itu. Atau ke kanan, ke kiri. Jadi berubah arah, itu maksudnya. Nah, kemudian
bergerak lebih cepat. Ya, semulanya mungkin teman-teman berlarinya santai, santai, kemudian lama-kelamaan teman-teman berlarinya kencang. Nah, itu semua mempengaruhi benda yang bergerak seperti itu. Dari yang bergerak menjadi diam, bergerak menjadi lebih cepat, bergerak berubah arah. Nah, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, adapun faktornya yang pertama adalah besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contoh, semakin kuat menarik ketapel, semakin jauh kerikil terlontar. Teman-teman tahu ketapel kan? Ya, kalau dalam istilahnya biasanya dipanggilnya pate kalau dalam tradisional, bahasa tradisional orang Makassar ya, ketapel. Nah, kemudian kalau teman-teman panah. Nah, kita ibaratkan kayak panah ya. Kalau teman-teman makin tarik ke belakang, akan terlontar makin jauh, semakin kuat. Seperti itu. Nah, itu namanya besar kecil gaya yang diberikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik ke belakang, makin ke belakang, teman-teman akan menariknya lebih kuat kan? Berarti maksudnya adalah kuat itu besarnya gaya. Kalau teman-teman tariknya santai, berarti gaya yang diberikan itu sedikit. Kalau teman-teman tarik ke belakang, berarti teman-teman memberikan gaya yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Contoh, bersepeda di jalanan lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan bebatuan. Nah, kalau misalnya di jalan bebatuan itu jalanannya tidak rata. Nah, kalau misalnya jalannya tidak rata, berarti gesekannya itu besar. Nah, kalau misalnya gesekannya kecil, kalau di jalan raya yang teraspal, yang gesekannya kecil, itu akan bergerak lebih cepat. Seperti itu. Misalnya, kalau teman-teman mau coba, boleh penutup botol, kalian gelindingkan, kemudian kotak, kalian dorong. Yang mana lebih kencang, seperti itu. Kalian dorong. Pasti yang kecil gaya geseknya itu akan lebih kencang. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya tentang gaya yaitu macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada dua. Ada gaya kontak dan ada gaya non-kontak. Apa itu gaya kontak? Gaya kontak adalah gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda. Jadi kalau misalnya teman-teman mendorong meja, teman-teman kan bersentuhan dengan meja tersebut. Berarti ada kontak. Nah, itu namanya gaya kontak. Contoh di sini, seorang laki-laki mencoba menarik sebuah pesawat jet. Ada kontak. Kenapa? Coba dilihat yang digunakan itu. Nah, dia yang gunakan itu adalah sebuah alat untuk memudahkan dia menarik pesawat jet yang dilingkarkan di bahu mereka, di bahu dia. Kemudian diikat ke pesawat jet. Kemudian dia menariknya seperti itu. Nah, dia menggunakan gaya otot. Ya, itu. Pertama, kalau gaya kontak dia menggunakan gaya otot. Oke. Nah, kemudian yang kedua, gaya gesek. Nah, kita Mister sudah jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya itu gaya gesek ya. Nah, gaya gesek gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, silakan coba lihat di sini ada ban dan aspal ya. Jadi gaya gesek permukaan ban motor dengan aspal. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi coba bannya itu melaju ke depan, berputarnya ke depan. Seperti itu. Nah, kemudian dia bergesek. Gesekannya itu ke belakang, jadi berlawanan arah. Jadi sehingga motornya dapat melaju ke depan. Seperti itu. Jadi gesekannya berlawanan arah, tidak satu arah. Tidak sama arah ya. Nah, gaya pegas. Tadi Mister sudah jelaskan tentang ketapel kan? Nah, ketapel juga itu termasuk contoh dari gaya pegas. Sekarang di gambar ini adalah orang sedang memanah. Nah, panah termasuk gaya pegas. Gaya pegas itu apa? Gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda-benda yang elastis. Contoh, pada tali yang dipegang
atlet panahan ini dia menarik tali ke belakang. Nah, talinya itu elastis. Kenapa? Supaya bisa melontarkan anak panahnya ke target. Seperti itu. Jadi gaya pegas, gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda-benda elastis. Jadi dia merenggang atau membesar, melebar. Seperti itu. Ya. Nah, tadi Mister sudah menjelaskan tentang macam-macam gaya kontak. Ya, jenis gaya kontak. Sekarang gaya non kontak. Apa itu gaya non kontak? Kebalikan dari gaya kontak. Kalau gaya kontak itu harus ada sentuhan. Kalau non kontak tidak ada sentuhan. Jadi gaya non kontak adalah gaya yang ditimbulkan meskipun tidak bersentuhan dengan bendanya. Contoh, gaya magnet. Teman-teman boleh lihat di gambar ini. Nah, kalau magnetnya sama sisinya, misalnya kutubnya positif-positif, nah dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Tolak-menolak itu atau menjauh. Tarik-menarik atau mendekat, melekat. Boleh. Ya, jadi kalau positif sudutnya sama, misalnya positif-positif atau negatif-negatif, dia akan saling tolak-menolak, akan menjauh. Jadi kalau dia mau tarik-menarik, berarti harus kutubnya beda, kutub negatif-positif atau positif-negatif. Nah, contoh ini adalah mesin magnet. Biasanya mesin magnet ini kita temukan di bandara atau di tempat pembuangan sampah akhir untuk memisahkan benda-benda besi seperti itu. Ya. Jadi di sini yang besi tertarik kemudian dipindahkan. Nah, gaya magnet. Oke. Jadi dari gaya magnet itu sendiri, apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Oh, tentu tidak. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya benda magnetis. Kemudian benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda diapmagnetis ya. Nah, jadi contoh dari benda magnetis atau benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet, benda-benda yang terbuat dari besi. Ya, benda-benda yang terbuat dari besi. Atau stainless boleh, ya, atau magnet itu sendiri. Kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa? Ya, kertas, kayu, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan magnet, coba lihat rel kereta api ini. Nah, kereta maglev merupakan kereta tercepat di dunia. Kereta tersebut dapat melaju hingga kecepatan 650 km per jam. Kenapa? Karena di bawahnya dia menggunakan gaya magnet. Seperti itu. Jadi tidak seperti rel-rel kereta-kereta yang pada umumnya. Jadi yang dia masih menggunakan gaya gesek. Kalau ini dia menggunakan gaya magnet. Oke. Nah, selain gaya magnet, gaya non kontak juga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga itu termasuk gaya non kontak. Nah, kenapa? Karena kita tidak melalui sentuhan. Contoh ketika kalian melempar benda ke atas pasti akan kejatuh ke bawah. Nah, itu contoh dari gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Ya, biasa disebut dengan gaya tarik bumi. Jadi apapun yang kalian lempar ke atas itu akan jatuh ke bawah. Kenapa? Itu yang disebut dengan gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Contoh, ketika orang astronot di luar angkasa, dia melayang. Kenapa? Karena tidak ada gaya gravitasinya. Nah, seperti itu. Jadi makin jauh kita dari bumi, makin lemah gaya gravitasi. Semakin dekat berarti semakin kuat kita ditarik oleh bumi. Seperti itu. Nah, makanya astronot dapat melayang karena pengaruh gaya gravitasi bumi di luar angkasa lebih kecil daripada di bumi. Seperti itu. Oke.
Nah, tadi kita sudah mempelajari berbagai jenis sifat-sifat gaya dan macam-macam gaya, ya. Apa sifat yang pertama? Oke, dapat merubah bentuk, kemudian mengubah benda bergerak menjadi diam. Ya, bagus. Apalagi? Oke, mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, kemudian apa lagi? Ya, jenis-jenisnya itu gaya otot, apalagi gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas. Nah, itu jenis-jenis gaya. Nah, oke. Untuk materi kali ini sudah dulu ya. Nah, sekarang Mister punya misi untuk teman-teman. Nah, misi kali ini adalah membuat bentuk sayur dan buah dengan menggunakan plastisin. Nah, kalau membuat bentuk sayur dan buah dengan menggunakan plastisin, kalian menggunakan sifat gaya yang mana? Yap, mengubah bentuk benda. Kalian juga menggunakan sifat gaya yang benda bergerak menjadi diam. Kan plastisinya diam, tidak kemana-mana. Kemudian teman-teman ambil membentuknya seperti itu. Atau sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Kalau teman-teman menaruh kembali plastisinya, dia akan menjadi kembali diam. Seperti itu. Ya. Dan gaya apa yang teman-teman gunakan? Jenis gaya apa? Ya, gaya otot karena kita menggunakan tangan untuk membentuknya. Kalaupun ada bantuan benda-benda, tetap kita yang menggunakan tangan untuk memegang benda tersebut. Seperti itu. Oke, untuk materi sains hari ini sudah dulu ya. Mister nantikan karya-karya teman-teman. Yang penting teman-teman jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita sudah bisa masuk sekolah dan bertemu tatap muka. Oke, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Tidak usah keluar-keluar dulu, tinggal di rumah saja. Bantu ibu di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk hari ini.